Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sayyidi Rahman. Kali ini saya akan membahas tentang mengukur performa CNN. Ya, tentunya ketika kita membuat arsitektur baru, baik pruning maupun arsitektur baru atau memanfaatkan existing CNN yang sudah ada, kita harus mengukurnya apakah yang kita lakukan itu lebih baik dari penelitian sebelumnya atau tidak. Ya, sama dengan yang lainnya, misalnya kriptografi. Kamu membandingkan satu algoritma kriptografi dengan kriptografi yang lain, harus ada alat ukur yang bisa menyatakan bahwa yang punya kamu itu lebih baik dari orang lain. Nah, ya silahkan di subscribe channel ini supaya nanti ketika saya menjelaskan cara mengukur yang lain, kamu tidak ketinggalan informasi. Ya, misalnya kriptografi, ya, mengenai kriptografi saya akan bahas minggu depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita fokus pada pengukur performasi CNN. Nah, contoh CNN ini untuk klasifikasi objek, ya, untuk slot kendaraan, slot parkir maksud saya. Nah, ketika ada mobil masuk, dia langsung merah, ya, garis kotak merah menandakan bahwa parkir itu sudah terisi. Ketika tidak ada mobil di situ, maka menyatakan bahwa parkir itu kosong. Nah, tentunya orang sudah membuat banyak penelitian tentang ini. Nah, ketika kita ingin membuat sesuatu yang baru, apakah meningkatkan kecepatannya? Nah, tujuan klasifikasi objek biasanya dengan menggunakan CNN ini, yaitu yang pertama itu harus akurasi yang kamu arsitektur itu mempunyai akurasi yang tinggi, harus lebih baik daripada arsitektur yang sebelumnya misalnya. Selanjutnya ukuran file juga lebih kecil. Nah, itu biasanya untuk objek CNN, klasifikasi objek dengan CNN. Nah, berdasarkan tujuan ini, tentunya ada alat ukur, ya, untuk mengukur baik itu kecepatan, akurasi, dan ukuran file. Yang pertama itu menggunakan pengukurannya dengan rumus akurasi itu sendiri, ya. Ya, misalnya di sini ada variabel A, yaitu akurasi, sama dengan true positif plus true negatif per semua data. Ini artinya semua data, artinya true positif dan true negatif tambah false positif dan false negatif. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu dulu, ya, apa itu true positif dan true negatif. Misalnya kita punya data, ya, punya data ada dua kelas, misalnya dua kelas. Yang pertama itu kelas A, kita buat. Yang kedua kelas B. Nah, di kelas CNN ini untuk membedakan apakah dia A atau B, gitu ya, apakah dia atau B. Maka ketika data ini dikenalin, yang benar-benar dia memang, ya, kamu masukkan ke dalam data A dan benar-benar dia A, itu misalnya hanya sebagian saja. Misalnya dari A ini datanya ada 50 misalnya, 50 data. B juga 50 data. Nah, dari yang benar ternyata nih A memang benar-benar A ini ada 49 misalnya, 49. Dan true negatif, ya, kita bikinlah ini kalau dia biner kan true positif dan negatif. Kalau dia di A dan B berarti true A dan true B, gitu ya. Nah, dia benar-benar A dan benar-benar B. Misalnya di benar-benar B ini 49 juga. Nah, maka akurasinya adalah sama dengan, ya, 49 tambah 49 per total data, ya, 100, ya, 50 tambah 50. Nah, ya, 100. Berarti ini dia adalah 98 per 100 atau 98%, ya, 98%. Jadi akurasinya adalah 98%. Nah, kalau seandainya dari A ini
dari A yang dari 50 data ternyata dikenali benar-benar A adalah 49 dan B yang benar-benar B adalah 49, maka akurasinya 90%. Nah, itu untuk akurasi. Ada juga orang mengukurnya dengan F1 score, ya F1 score. Ya, tadi udah saya jelaskan mana itu true positif, ya. True positif itu tadi yang ini ya benar-benar true A lah misalnya, ini benar-benar A adalah 49 ya. Jadi kalau false A-nya, false A atau ya, kalau true A itu 49 maksud saya. Berarti dia false A ini adalah 1 ya, karena yang enggak apa 1. Jadi kalau true positifnya 48 misalnya, pasti ini false positifnya yang enggak masuk ke positifnya 2 dari 50 data ya, kalau ini 50 data. Nah, seperti itu. Jadi ada false positif yang benar-benar masuk positif, ada dia yang dia positif tapi dia nggak masuk gitu ya, dia false gitu. Itu false positif namanya. Nah, kalau true negatif ya gitu juga tadi, misalnya yang di B, nah tadi, nah ini B, true negatif saya bikin B situ true negatif misalnya, karena cuma satu apa ya, karena dia A dan B aja true positif dan true negatif ya. Ini false negatif. Nah kalau misalnya sini saya bikin 47 misalnya, berarti sini kalau datanya 50 pasti 3 gitu ya, pasti 3. Nah itu ya contoh. Jadi kalau dia ada 3 ya tentunya ya tetap aja berarti ya di sini tambah aja TA misalnya, ini A misalnya, ini B tambah true C ya, ini tambah aja semua ya. Jadi tinggal menambahkan saja ya. Kalau ada 3 kelas, ada 4 kelas ngikuti lagi gitu ya. Ini kalau misalnya biner ya true A dan true B aja ya. Atau true positif atau true negatif. Nah kalau F1 score juga seperti ini, ngikutin saja. Ini udah sama, tinggal memasukkan rumus saja, 2 kali P kali R, 2 kali P kali R per P tambah R ya. Nah, ini P-nya adalah presisi, R-nya adalah recall. Ini rumusnya ini tinggal masukkan aja datanya. Nah, seperti itu. Jadi ngitung akurasi menggunakan ngitung akurasi, rumus akurasi atau F1 score. Ini pada CNN. Kalau dari menggunakan PyTorch, ya, PyTorch itu ya pada Python ada satu modul yang namanya PyTorch, itu untuk CNN nih, untuk deep learning. Nah, saya coba di sini misalnya saya ngambil networknya atau yang di sini modelnya, saya ambil masukkan dalam pad ya, atau variabel pad. Nah, dibaca ya, load ya, model. Nah, model ini sudah tersimpan. Tapi ini bukan yang saya bahas, tapi yang saya bahas di sini adalah membaca total korek di sini. Jadi dari seluruh data, dari seluruh data test loader ini diambil image-nya dan labelnya, ya. Image dan label. Nah, out itu adalah model image ya. Ini ngambil image dari image. Loss adalah criterion out label. Jadi hitung loss-nya adalah kriteria ini ada di inisialisasi sebelumnya menggunakan apa ya. Tapi ini dibanding mengetahui fungsi loss-nya. Nah, nanti diketahui mana yang tidak masuk dalam atau salah ya, yang errornya di mana. Nah, nanti akan terhitung. Nah, total loss adalah tambah sama dengan loss item, artinya dikumpulin dari seluruh test loader ini, bukan masuk perulangan. Nah, loss item ditambah 1 setiap perulangan. Kalau dia memang loss, dia tidak masuk ke dalam labelnya itu, ternyata dia out dari label,
maka dihitung lossnya terus semua. Total sampel adalah plus tambah label ya. Jadi dihitung ditambah semua dari jumlah yang labelnya atau sesuai dengan perulangan ini ya. Misalnya ada 1000 data inputnya, maka ini perulangan sampai 1000, berarti jumlah total sampelnya itu sampai 1000 gitu. Nah, total correct sama dengan dijumlahkan semua torque sum ya, ini torque max ya, nilai yang maksimum yang mendekati label ya, sama dengan label, artinya dia memang masuk dalam label itu. Artinya kalau tadi A atau B gitu ya, ternyata benar-benar A ya, gambar itu adalah A dan benar-benar A, maka dia akan ditambah total correctnya. Nah, ini dia menghitung akurat error dari validation, artinya dari percobaan ya, dari testing. Jadi total loss, total sampel diperkan. Nah, akurasi validation total correct per total sampel. Nah, ini contoh apa aja ya, menggunakan PyTorch. Jadi ketika seluruh datanya yang benar ya, baik itu label A maupun label B, ini kan labelnya bisa berapa label terserah gitu ya. Kalau misalnya 2 label berarti ada 2 label, dia benar-benar gambar itu misalnya A, atau kita ganti misalnya anjing dengan kucing misalnya. Ketika gambar itu benar-benar gambar kucing dan ternyata labelnya kucing gitu ya, nah, itu dia akan masuk ke dalam total benar ya. Tapi dia kalau dia gambarnya kucing ternyata yang terdeteksi adalah sebagai anjing, itu berarti dia masuk ke dalam total loss. Nah, nanti dihitung per sampel, seluruh sampel. Nanti dapat dia berapa total akurasi validationnya. Nah, oke, itu contoh. Yang kedua adalah menghitung kecepatan. Ya, jadi tidak hanya akurasi, harus ada kecepatan yang dihitung. Ya. Jangan-jangan akurasinya tepat tapi lambat sekali. Ya, kadang-kadang orang atau sistem tidak perlu sangat perlu kecepatan ketimbang akurasi, atau akurasi harus tinggi minimal menyamain, tapi kita membuat satu arsitektur yang lebih cepat saja gitu ya, lebih cepat. Nah, contoh ini ya, waktu klasifikasi sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi waktu mulainya itu dideteksi dulu kapan mulai start dari program itu. Nah, selanjutnya selesai klasifikasi dideteksi lagi waktunya jam berapa. Misalnya jam selesai itu dikurang jam mulai, maka dapatlah dia waktu klasifikasi. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah menghitung kecepatan dengan cara ini perlu dilakukan berulang kali ya, dengan mengambil nilai rata-rata tiap pengujian ya. Dikarenakan kita nggak tahu beban CPU sedang melakukan apa. Artinya komputer kita ini saat kita menguji pertama dengan menguji yang lain misalnya, itu tidak selalu sama kesibukan dari CPU ini. Ya, bisa saja CPU ini tiba-tiba ada masuk virus, dia langsung deteksi virus, mengerjakan antivirus atau mengaktifkan antivirus misalnya. Atau sedang ada beban yang lain ya. Jadi tidak bisa kita langsung menggunakan ini. Tapi ini jarang sekali digunakan oleh peneliti untuk menghitung kecepatan. Mereka menghitungnya berdasarkan plot atau plotting point operation saja. Nanti berapa lama atau berapa banyak operasi di dalam program tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya, ini saya naikkan ke atas. Ini ada network atau yang sudah dibuat oleh orang, misalnya MAlexNet ya, untuk klasifikasi kendaraan tadi, apakah parkirnya itu kosong atau enggak misalnya.
Ini saat percobaan pertama, ini cobaan kedua, ini saya coba sampai 10 kali percobaan. Saya rata-ratakan. Saya nggak berani sekali ini menyatakan bahwa ini adalah yang lebih baik, nggak berani karena CPU-nya itu belum tentu dalam kondisi normal. Jadi harus dibuat rata-ratanya hingga nanti inilah yang diambil hasilnya. Ya minimal 10 kali lah gitu. Ya, jadi secara statistik dapat diuji berarti dalam sekian kali percobaan rata-ratanya sekian. Nah, ini yang model riset seperti ini ya, metodenya adalah metode kuantitatif ya. Artinya semua bisa dirumuskan ya, nilai probabilitas dan bisa dirumuskan dengan matematik, yaitu biasanya dengan kuantitatif ya. Kalau kualitatif nanti konversi lagi, misalnya baik atau buruk gitu ya. Misalnya ada kamu menilai seorang, nilai orang ini baik, buruk atau bagus atau gitu gimana, tapi dia bukan nilai angka-angka. Tapi kalau sekarang kan kita menguji ini dengan nilai angka-angka ya, otomatis menggunakan kuantitatif. Tapi metode setiap setiap problem itu pasti beda ya. Menggunakan pengukuran beda ya, dalam komputer aja banyak perbedaannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, contoh di program menggunakan PyTorch atau Python ya. Yang pertama itu adalah saat dia mengolah pertama kali, dia start ya, menggunakan ukur time-nya saat itu kapan gitu ya. Nah, selesai dia mengerjakan ini semua, maka dia langsung end, waktu end-nya kapan? Time ini fungsi untuk menyatat waktu. Nah, waktu klasifikasi per image adalah waktu selesai dikurang waktu start. Nah, itu sebenarnya. Kalau satu data, karena ini datanya 1.300 data yang saya klasifikasi, maka per 1.300 data. Berarti per datanya sekian second gitu. Tadi hasilnya tadi yang di atas ini. Oke, itu mengenai kecepatan. Jadi udah ada dua ya. Yang pertama itu akurasi, yang kedua adalah kecepatan. Yang ketiga adalah mengukur komputasi atau menggunakan plops. Ya, misalnya plops. Nah, ini biasa digunakan untuk mengukur floating point operation. Ya. Berapa banyak sih operasi yang ada di program itu? Ya. Biasanya orang menggunakan ini saja, tidak menggunakan kecepatan tadi otomatis, karena secara ini otomatis. Kalau flops-nya rendah maka kecepatannya lebih cepat gitu ya. Semakin rendah flops maka semakin cepat. Atau dia Mmax ya, kalau menggunakan Mac ya. Mmax itu multi floating kalau nggak salah ya. Nah, itu 2 kali flops saja rumusnya. Ya, sebenarnya flops ini aja sudah cukup. Saya nggak menjelaskan ini terlalu panjang karena ini ya harus belajar lagi kamu tentang CNN-nya. Tapi saya kasih gambaran bahwa setiap pengukuran performa, setiap kamu membandingkan satu algoritma dengan algoritma lain, mesti ada alat ukur yang tepat ya, untuk untuk mengukur apakah algoritma kamu atau arsitektur yang kamu buat itu lebih baik daripada orang lain. Nah, ini saya skip saja keterangannya, tapi kalau mau ke penjelasan, misalnya kamu mau paham dengan plops ini, bisa saya buatkan videonya, nanti saya akan upload ya, tulis di komentar di YouTube-nya, sehingga kalau perlu maka akan saya buat video untuk membahas tentang plop tersendiri, karena akan panjang ya. Saya akan bahas kernel lagi, saya akan bahas tentang citra lagi. Selanjutnya mengukur komputasi dengan jumlah parameter ya, jumlah parameter ya, atau yang menampung nilai ya. Jumlah parameter itu yang menampung nilai yang ada di CNN. Nah, ini rumusnya. Ini juga saya skip karena ceritanya panjang ya. Nah, jadi ada
jumlah parameter menentukan ini. Semakin banyak parameternya, maka semakin besar tempat penyimpanan yang digunakan, dan semakin besar juga jumlah komputasinya tadi, berkaitan juga dengan flops tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya, ada tiga pengukuran. Yang pertama akurasi, yang kedua tadi kecepatan, yang ketiga adalah pengukuran komputasi, baik itu dengan flops ya, atau jumlah parameter, atau nanti bisa satu lagi dengan MX ya. Nah, ya mungkin ini pertemuan kita, mungkin ini aja video yang saya buat ya, jangan lupa komen, like, subscribe-nya ya, supaya nanti jika ada video baru tentang pengukuran performa, baik itu nanti ya, video selanjutnya tentang kriptografi, bagaimana mengukur kekuatan atau performa kriptografi yang baik ya, jangan seperti skripsi orang ya, atau penelitian yang kebanyakan di Indonesia gitu ya. Dia membuat kesimpulan bahwa ini lebih baik daripada ini misalnya, tapi tidak tuntas. Kenapa lebih baik ini sih ditanya-tanya ya. Ini ditampung biasanya di jurnal-jurnal lokal saja, tapi kalau di jurnal internasional ya tentunya dengan banyak ya parameter pembandingnya ya, menyatakan bahwa yang kamu buat itu lebih baik daripada yang sudah ada. Yang namanya riset itu adalah meneliti kembali, artinya sekarang kamu buat harus lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Nah, tentunya ada parameter pengukur ya, yang menyatakan kamu lebih baik ya. Jangan lupa subscribe ya, supaya dapat video-video yang menarik lainnya. Saya sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.